Malam itu, hujan turun tipis di sebuah kota kecil di jalur Pantura. Lampu jalan berkelip-redup, memantulkan bayangan genangan air yang tampak seperti noda hitam panjang di aspal. Di sudut perempatan paling ramai berdiri sebuah gerobak bakso legendaris yang selalu dipadati pembeli. Namanya Bakso Sumber Rezeki. Pemiliknya dikenal sebagai Pak Sastro, pria pendiam dengan wajah selalu pucat dan mata cekung. Anehnya, dalam hitungan bulan usahanya melejit. Dari gerobak kayu sederhana, kini ia punya rumah besar di pinggir kota. Mobil baru terparkir di halaman. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa perubahan itu terjadi begitu cepat? Isu mulai beredar. Konon sebelum kaya, Pak Sastro pergi ke hutan larangan di belakang desa. Hutan itu dikenal angker. Orang tua dulu menyebutnya jalur lampor, tempat arak-arakan makhluk halus melintas membawa kereta gaib saat malam tertentu. Tidak ada yang berani masuk terlalu dalam, kecuali Pak Sastro. Raka, seorang mahasiswa yang gemar membuat konten horor dan investigasi kuliner, tertarik menyelidiki. Ia mendengar kabar menjijikkan yang membuatnya mual. Katanya, bakso yang dijual bukan sepenuhnya daging sapi, melainkan daging tikus. Awalnya, ia menolak percaya. Namun, beberapa warga mengaku melihat sesuatu yang aneh di belakang rumah Pak Sastro. Ada karung-karung besar bergerak sendiri pada malam hari. Terdengar suara mencicit keras sebelum tiba-tiba senyap. Suatu malam, Raka memutuskan datang lebih larut dari biasanya. Ia pura-pura membeli bakso terakhir sebelum tutup. Saat pelanggan lain pulang, ia bersembunyi di balik tembok rumah belakang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu terdengar suara jauh, seperti roda kayu berderit di atas tanah. Pelan, tapi jelas. Kereta. Raka merinding. Dari arah hutan, kabut tipis merayap masuk ke gang kecil. Suara derap langkah, seperti banyak orang berjalan bersamaan, terdengar samar. Tidak ada sosok terlihat. Hanya bayangan samar bergerak di antara kabut. Pintu belakang rumah Pak Sastro terbuka. Pak Sastro keluar dengan wajah tegang. Ia membawa nampan besar berisi daging mentah. Bukan hanya sapi. Ada potongan kecil-kecil dengan ekor panjang masih menempel. Raka menahan muntah. Pak Sastro berjalan menuju halaman belakang. Di sana sudah berdiri sosok tinggi kurus berpakaian serba hitam. Wajahnya tak jelas. Hanya mata merah menyala di balik gelap. Itu bukan manusia. Pak Sastro berlutut. Aku sudah siapkan seperti yang kau minta. Jangan ambil keluargaku, ambil saja pembeliku. Suara berat menggema tanpa bibir bergerak. Rezeki akan terus mengalir. Tapi jangan berhenti memberi. Karung-karung di sudut halaman bergerak keras. Puluhan tikus besar keluar. Seolah dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Mereka berlarian menuju nampan, lalu mendadak diam seperti tertidur. Pak Sastro mulai memotong, mencampur, menggiling. Tangannya bergerak cepat seolah dikendalikan sesuatu. Daging tikus bercampur dengan sedikit sapi dan bumbu pekat berwarna gelap. Sosok hitam itu menyentuh adonan. Seketika, aroma menyebar harum, menggoda, tidak menyisakan bau anyir sedikit pun. Itulah rahasianya. Raka tanpa sadar menginjak kaleng bekas. Bunyi nyaring memecah malam. Sosok hitam menoleh. Kabut berputar cepat, mengarah ke tempat Raka bersembunyi. Raka lari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Suara roda kereta kini terdengar tepat di belakangnya. Seolah arak-arakan gaib mengejar. Ia berhasil mencapai jalan raya dan bersembunyi di warung kosong. Sejak malam itu, tubuh Raka terasa tidak enak. Padahal, ia tidak memakan bakso tersebut. Namun, aroma kuahnya tercium terus di hidungnya. Setiap tidur, ia bermimpi dikejar kereta tanpa kuda. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan muncul. Beberapa pelanggan setia bakso Sumber Rezeki jatuh sakit misterius. Tubuh mereka kurus drastis. Mata sekung. Nafsu makan hilang. Kecuali keinginan makan bakso itu lagi. Seolah kecanduan. Dokter tidak menemukan penyakit jelas. Raka mencoba mengumpulkan bukti. Ia kembali ke rumah Pak Sastro. Di
di siang hari. Kali ini, halaman tampak normal. Tidak ada karung, tidak ada tikus. Namun di sudut tanah, ia melihat bekas roda melingkar seperti jalur kereta. Padahal, tidak ada rel. Seorang tetua desa akhirnya bicara pelan pada Raka. Lampor itu bukan sekadar pesugihan biasa. Mereka mengambil tenaga hidup dari orang yang memakan makanan yang sudah disentuh. Setiap mangkuk bakso adalah perantara. Raka gemetar. Ia sadar bukan hanya daging tikus yang menjadi masalah, tapi perjanjian gaib yang menempel di setiap adonan. Malam puncaknya tiba saat bulan purnama besar menggantung di langit. Raka memberanikan diri merekam lagi dari jauh. Kali ini, ia melihat lebih jelas. Arak-arakan bayangan seperti prajurit tanpa wajah berjalan mengelilingi rumah Pak Sastro. Di tengahnya, ada kereta hitam besar tanpa kuda. Di atas kereta, sosok tinggi duduk memegang cambuk dari asap. Pak Sastro berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Wajahnya tak lagi pucat, matanya kosong, seolah ia bukan manusia lagi. Tiba-tiba sosok di kereta menunjuk ke arah kamera Raka. Layar ponselnya mendadak retak sendiri. Suara berat terdengar di kepalanya. Satu lagi yang tahu, Raka jatuh pingsan. Keesokan paginya ia ditemukan warga di pinggir jalan. Rambutnya memutih sebagian, tubuhnya lemas. Sejak saat itu, bakso sumber rezeki semakin ramai. Orang-orang justru penasaran dan datang berbondong-bondong. Tidak ada yang percaya cerita Raka. Hingga suatu malam, suara lampor terdengar lebih keras dari biasanya. Derapnya mengguncang tanah seluruh desa. Keesokan harinya, rumah Pak Sastro kosong. Gerobak hilang, tak ada jejak. Hanya bekas roda melingkar di tanah dan bau anyir samar yang tertinggal. Namun anehnya, beberapa bulan kemudian, muncul gerobak bakso baru di kota sebelah. Rasanya sama persis, dan pemiliknya, wajahnya sangat mirip Pak Sastro. Menurut kalian, apakah pesugihan seperti itu benar-benar ada dan masih terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari? Atau semua ini hanya cerita untuk menakuti orang agar berhati-hati memilih makanan? Kalau kalian suka cerita horor panjang penuh misteri seperti ini, jangan lupa dukung dan subscribe ke channel Kreator Jampang supaya tidak ketinggalan kisah mencekam berikutnya setiap malam.